Pada bulan April tahun 2001 menjadi momen penting dalam kehidupan Asel Atbayeba. Dia telah lama memimpikan kehidupan yang lebih baik dengan peluang yang memungkinkan Asel dan orang yang dia cintai hidup lebih nyaman. Kemudian ada tawaran yang seperti cahaya dalam kegelapan, itu datang dari Murad Mirbakov, sepupu suaminya. Murad yang sudah Asel kenal bertahun-tahun bekerja di Georgia menjual mobil. Murad meyakinkan Asel bahwa pekerjaan itu mudah dan bahkan menjanjikan, yaitu memberikan bantuan dengan dokumen dan menangani transfer kendaraan untuk klien dari Kazakhstan. Bagi Asel itu sebuah kesempatan tak terduga. Murad menjelaskan dengan rinci tanggung jawabnya, termasuk menyiapkan dokumen untuk pelanggan, mengatur pertemuan, dan mengawasi proses penjualan kendaraan. Murad menjelaskan bahwa pasar mobil di Georgia sedang booming. Permintaan yang tinggi untuk mobil bekas, terutama di antara orang-orang Kazakh yang sedang membutuhkan mobil pilihan yang lebih terjangkau. Murad juga menjelaskan bahwa timnya ramah dan bersahabat, siap membantu Asel untuk menyesuaikan diri dan merasa nyaman. Bagi Asel, tawaran itu tampak seperti pelarian yang dia tunggu-tunggu untuk keluar dari masalah keterbatasan keuangan. Gaji $500 sebulan, perumahan yang sudah dibayar, dan jadwal yang fleksibel, semuanya tampak sempurna. Ide untuk bekerja di luar negeri membuat Asel berharap kemandirian dan finansial dan kemungkinan masa depan yang lebih cerah. Impian Asel adalah bisa menabung untuk apartemennya sendiri, menyisihkan uang untuk menghidupi orang tuanya, dan menafkahi mereka pada tahun-tahun terakhir orang tuanya. Asel tumbuh di kota kecil Kaban-Baybatir di provinsi Akmola, Kazakhstan. Asel menghabiskan hampir seluruh hidupnya di kota ini. Melihat banyak teman-teman sekelasnya terbiasa dengan rutinitas desa, menikah muda, bekerja di pertanian lokal, atau mencari pekerjaan di usaha pertanian terdekat. Kehidupan di desa menawarkan pilihan terbatas dan peluang pekerjaan hanya untuk bertahan hidup. Asel terpikat oleh daya tarik kota besar, prospek merubah nasib, dan harapan mencapai sesuatu yang lebih besar. Setelah lulus SMA, Asel pindah ke ibu kota Kazakhstan, Nur Sultan. Di sana Asel mendapatkan pekerjaan sebagai resepsionis di klub kebugaran dan tinggal bersama kakak perempuannya yang mendukung Asel di masa sulit. Saat bekerja sebagai resepsionis yang memberi Asel penghasilan tetap, namun gajinya kecil, dan mimpi Asel untuk memiliki apartemennya sendiri adalah hampir tidak mungkin. Asel menabung setiap uang ekstra yang bisa Asel dapatkan dan mengurangi hal-hal kecil yang tak penting, sambil berharap suatu hari nanti Asel bisa memiliki apartemennya sendiri, tempat di mana tidak seorang pun bisa memberitahunya cara untuk hidup. Asel percaya ini tidak hanya merubah nasibnya sendiri dan meningkatkan perekonomian keluarganya. Kemudian datanglah tawaran dari Murad Mirbakov untuk bekerja di negara Georgia. Asel memikirkan tawaran itu untuk waktu yang lama, mempertimbangkan resiko dan melakukan banyak percakapan dengan kakak perempuannya yang awalnya ragu-ragu. Karena kakaknya khawatir dengan Asel yang akan pergi ke negara asing, jauh dari rumah, dikelilingi oleh orang-orang asing. Murad membujuk Asel, meyakinkannya bahwa Georgia adalah tempat yang aman. Murad akan menjaga Asel secara pribadi, dan pekerjaan itu bisa jadi batu loncatan besar menuju masa depan yang lebih cerah. Namun, keinginan Asel untuk mengubah hidupnya melebihi ketakutannya dan keraguannya. Asel ingin bebas dari situasi keuangan yang terbatas. Asel menerima tawaran Murad. Asel bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Keluarga Asel mendukungnya meskipun mereka tidak bisa memberikan banyak bantuan keuangan. Orang tua dan saudara perempuannya mendukungnya secara emosional.
Pada saat itu, Asel tidak tahu bahwa kesempatan itu akan memicu serangkaian kejadian tidak terduga. Segera Asel terbang ke negara Georgia. Ini adalah awal dari babak baru yang menjanjikan dalam hidup Asel. Setelah itu, Asel tinggal di sebuah apartemen di kota Rustavi, Georgia. Apartemen ini dimiliki oleh Morat Mirbakov. Apartemen itu kecil dan dilengkapi dengan barang-barang yang lebih tua. Tapi Morat meyakinkan Asel itu hanya tempat sementara, sampai Asel menemukan tempat menetap yang lebih baik. Awalnya Asel terus berhubungan secara teratur dengan keluarganya, berbagi pengalamannya tentang hidupnya yang baru. Suara Asel terdengar membawa rasa kegembiraan yang tulus, dan Asel terdengar bahagia dan percaya diri. Beberapa minggu kemudian, keadaan mulai berubah. Asel mulai lebih jarang menelpon dan percakapannya menjadi semakin pendek dan lebih hati-hati. Ada jejak kelelahan dalam suaranya, dan kadang-kadang sedikit kekhawatiran yang tampak dia sembunyikan. Ketika ibunya bertanya apakah ada sesuatu yang tidak beres, Asel memberikan jawaban yang tidak jelas. Biasanya Asel menyalahkan pekerjaannya atas kelelahannya. Asel berkeras semuanya baik-baik saja, tetapi suaranya terdengar kurang meyakinkan daripada sebelumnya. Ibu Asel menjadi semakin tidak nyaman saat mencoba untuk lebih sering menghubungi putrinya. Tetapi banyak panggilan teleponnya tidak terjawab. Percakapan telepon Asel menjadi lebih singkat dan terkendali, menjadi kekhawatiran keluarganya. Suatu hari, ibu Asel mencoba menghubungi putrinya melalui video call. Dia menunggu dengan cemas layar ponsel menunjukkan wajah putrinya, namun layar menunjukkan ruangan yang dia tidak tahu. Ruangan itu tampak tidak teratur dengan barang-barang berserakan, perabotan tampak telah ditata dengan tergesa-gesa, seolah-olah ada seseorang yang pergi dengan terburu-buru. Karena khawatir, ibu Asel bertanya apa yang terjadi sehingga kamar itu terlihat seperti itu. Asel tidak memberikan penjelasan yang jelas, memberikan alasan sibuk, dan Asel mengakhiri telepon itu dengan cepat dengan menyebutkan bahwa Asel memiliki banyak pekerjaan. Pada pagi hari tanggal 6 Mei 2021 di distrik Didigomi di Tbilisi, Georgia, seorang pejalan kaki menemukan sesuatu yang mengerikan. Sesosok tubuh tak bernyawa dari seorang wanita muda tergeletak di bawah jendela sebuah gedung bertingkat tinggi. Jasad itu hanya mengenakan kaos dan awalnya tidak seorang pun yang tahu namanya. Namun segera polisi mengidentifikasikannya sebagai Asel Atpayeva. Kata-kata terakhir Asel yang dikirim sebagai pesan suara kepada sahabatnya akan menjadi bukti penting dalam kasus ini. Dalam jam-jam menjelang saat tragedi itu, upaya berulang kali untuk menghubungi Asel berakhir tidak terjawab. Kekhawatiran meningkat pada malam tanggal 5 Mei 2021, teman Asel menerima pesan suara darinya. Dalam rekaman itu, suara seorang laki-laki terdengar berbicara dengan kasar pada Asel, menuduhnya menggunakan laki-laki itu untuk keuntungan pribadi Asel. Pria itu menyebut dirinya Baso, nadanya dipenuhi kemarahan, dan dia mengancam Asel, menyalahkan Asel karena telah mengkhianati pria itu dan bersikeras bahwa Asel harus membayarnya. Ketika teman Asel mendengar suara itu, dia diliputi rasa takut akan keselamatan temannya. Dia tahu keadaan akan tidak terkendali. Dalam pesan yang sama, Asel mengungkapkan bahwa Baso telah melakukan agresi fisik yang membuat Asel takut dan terguncang. Asel bicara tidak ada tempat untuk melarikan diri. Asel merasa terjebak dan Asel benar-benar bingung kemana harus mencari bantuan. Teman-temannya mencoba untuk menelponnya kembali, namun telepon Asel tidak merespon, yang semakin membuat temannya khawatir. Sementara itu, kecurigaan mulai tertuju pada Morat Mirbakov, kerabat jauh Asel yang telah membujuknya pergi ke Georgia.
Penyelidik kemudian mengungkapkan bahwa Morat telah mengambil keuntungan dari Asel, melakukan penganiayaan, dan melanggar kepercayaan yang diberikan padanya. Morat mengeksploitasi Asel yang berada di negara asing. Setelah itu, Morat menyerahkan Asel pada pria bernama Baso. Asel dibiarkan terdampar dan terjebak di tempat yang setiap hari membawa bahaya baru. Asel tidak bisa melapor kepada pihak berwenang karena khawatir pihak berwenang tidak akan mempercayainya atau melaporkan situasi tersebut akan membuat keadaan semakin buruk. Percakapan terakhir Asel dengan temannya mengungkapkan ketakutan Asel terhadap keselamatannya. Suara Asel terdengar putus asa dan Asel tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari situasi tersebut. Temannya ingin membantu, tapi tidak berdaya untuk membantu tepat waktu. Identitas pria yang terkait dengan kasus ini dikonfirmasi otoritas Georgia. Dia adalah Basik Turdabayov, dikenal di kalangan kriminal sebagai Baso, seorang warga Georgia berusia 57 tahun dengan masa lalu bermasalah. Sebelumnya, Baso pernah menjalani hukuman 10 tahun penjara karena pencurian mobil dan memiliki reputasi perilaku agresif. Pada saat kematian Asel terungkap, Baso sudah meninggalkan kota Tbilisi, Georgia, dan menuju perbatasan dan menghindari penangkapan. Polisi bertindak cepat dan dalam 1 hari Baso ditangkap. Sementara itu, Murat Mirbakov, pria yang mengundang Asel ke Georgia, kembali ke Nur Sultan, Kazakhstan setelah dia mendengar kematian Asel, berusaha menghindari penangkapan. Keluarga, teman Asel, dan pihak berwenang berusaha mengumpulkan peristiwa yang menyebabkan kematian Asel. Beberapa hari sebelum tragedi, Asel menghubungi seorang teman dan meminjam uang 100.000 teng atau 220 dolar Amerika Serikat untuk menutupi biaya perjalanan. Asel tidak menghubungi keluarganya, sepertinya Asel tidak ingin membuat keluarganya khawatir. Sepertinya sikap mandirinya sangat mempengaruhi keputusan ini. Temannya tidak bisa membantu karena kekurangan dana. Polisi Georgia awalnya percaya pada teori bahwa Asel sengaja melompat melalui jendela, namun keluarga Asel sangat tidak setuju. Keluarganya tahu bahwa Asel sebagai wanita muda optimis yang membuat rencana untuk masa depannya. Kesimpulan polisi tampaknya tidak bisa diterima keluarga Asel. Ibu Asel sangat khawatir dengan luka di tubuh Asel yang tidak sejalan dengan luka terjatuh dari tempat yang sangat tinggi. Ketika jasad Asel dikembalikan ke Kazakhstan, ibunya segera memperhatikan beberapa rincian yang mengganggu. Tidak ada patah tulang yang khas yang biasanya terjadi pada jatuh dari ketinggian. Lengan dan kakinya masih utuh. Anehnya lengannya diposisikan di depan dadanya yang tidak sesuai dengan posisi jasad dalam kasus seperti ini. Kepala Asel juga bebas dari trauma yang biasa terlihat pada jatuh dari ketinggian. Yang lebih memprihatinkan adalah luka dalam, limpa pecah, dan kerusakan organ lainnya yang menunjukkan penganiayaan parah sebelum kematiannya. Tubuhnya juga menunjukkan tanda luka bakar ganda yang menyerupai bekas sundutan rokok, dan beberapa giginya telah copot, menunjukkan tanda-tanda penyiksaan mengerikan. Keluarganya curiga bahwa Asel telah mengalami pelecehan pada jam-jam terakhirnya. Pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Asel telah mengalami penganiayaan sebelum kematiannya. Ibunya bersikeras bahwa jasad Asel telah ditempatkan di bawah jendela gedung yang tinggi setelah Asel meninggal dunia untuk membantah skenario polisi bahwa Asel mengambil nyawanya sendiri. Polisi Georgia menolak untuk mengakui keterlibatan kriminal apapun dalam kematian Asel dan tidak melakukan penyelidikan lebih lanjut. Baso menolak bekerja sama ketika dia dalam penahanan. Namun setelah penyelidik mengungkapkan bahwa bukti mengkonfirmasikan adanya pertemuan intim dengan Asel sebelum kematian Asel, Baso mengaku telah terjadi kontak fisik
Namun, dia mengklaim itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Menurut Baso, semuanya dimulai pada tanggal 30 April 2021 ketika Baso mengetahui bahwa Murad Mirbakov telah 2 kali menganiaya Arcel dengan kejam. Baso mengklaim Baso marah dan memutuskan untuk memberikan Murad pelajaran. Baso mengatakan dia menyerang Murad dan mengancamnya untuk memastikan Murad meninggalkan negara itu dan menjauhi Arcel. Diduga setelah itu Baso menawarkan Arcel tempat tinggal di rumah Baso dan berjanji untuk melindungi Arcel. Baso mengaku Arcel tinggal di rumahnya selama beberapa hari dan Baso mencoba merawat Arcel dan membantunya mengatasi trauma. Baso mengaku bahwa mereka membangun rasa percaya dan keintiman antara mereka adalah saling suka satu sama lain. Baso mengatakan pada malam kematian Arcel, Baso meninggalkannya sendirian di ruang tamu untuk mandi. Ketika Baso kembali, Arcel telah pergi. Baso menemukan pintu balkon terbuka dan Baso melihat ke bawah dan melihat Arcel di bawah di luar pagar. Catatan kriminalnya membuat Baso takut untuk disalahkan terhadap apa yang terjadi. Baso mengaku dia berlari ke bawah dan mendekati pagar, tetapi dia tidak memiliki keberanian untuk memanjat pagar. Setelah berdiri di sana beberapa saat dan dicekam ketakutan, Baso melarikan diri dari lokasi, ketakutan dia akan dituduh menyebabkan kematian. Baso mengaku kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan kota itu untuk menghindari penangkapan. Pada bulan Juli 2021, Baso meninggal dunia di rumah sakit penjara. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung, tetapi ibu Arcel bersikeras bahwa Baso telah diserang. Keluarga itu curiga bahwa kematian Baso mungkin direncanakan untuk mencegah dia diadili. Hal ini terjadi ketika proses hukum masih berlangsung dan Baso menghadapi kemungkinan hukuman 8 hingga 12 tahun penjara. Sebelum kematiannya, polisi mulai mempertanyakan cerita Baso setelah menganalisa pesan suara Arcel kepada temannya sesaat sebelum Arcel meninggal. Dalam rekaman itu, Arcel mengungkapkan ancaman dari Baso dan ketakutan pada Baso. Perilaku agresif Baso menimbulkan keraguan pada klaim hubungan suka sama suka. Pihak berwenang curiga bahwa Baso mungkin telah memaksa Arcel. Namun Baso tidak pernah secara resmi didakwa menyebabkan kematian Arcel. Keluarga Arcel dan pengacara mereka percaya bahwa Arcel dibunuh dan kematiannya direkayasa supaya terlihat seperti bundir. Keyakinan ini didukung oleh luka-luka di tubuh Arcel yang tidak sejalan dengan luka-luka jatuh dari tempat yang tinggi. Murad Mirbakov ditangkap setelah sekembalinya ke Kazakhstan. Dia didakwa melakukan penyerangan berat dan perdagangan manusia. Orang tua Arcel percaya bahwa Murad terlibat langsung dalam kematian Arcel dan mengajukan petisi untuk mengekstradisi Murad ke negara Georgia untuk diadili. Namun pihak berwenang Georgia terlambat untuk menangani permintaan mereka atau untuk menyelidiki lebih lanjut kasus ini. Baru setelah foto jasad Arcel di kamar mayat yang diambil oleh ibu Arcel diposting online, keadaan mulai berubah. Hal ini membuat kantor kejaksaan menangani masalah ini lebih serius. Kematian tragis Arcel menarik perhatian masyarakat dan jurnalis yang melakukan penyelidikan mereka sendiri. Para saksi menyatakan bahwa pada malam tragedi, mereka melihat 2 pria diduga mendorong Arcel dari balkon. Bahkan ada rumor, ada video kejadian tersebut, namun polisi melaporkan mereka tidak menemukan bukti yang mengkonfirmasikan klaim tersebut. Setelah tiba di Georgia, Arcel mencari perlindungan dengan melaporkan perilaku agresif Murad kepada pihak berwenang setempat, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Polisi tidak melakukan tindakan apapun ketika jurnalis Georgia mulai menyelidiki kasus ini sendiri. Salah satu kenalan Arcel di Tbilisi setuju untuk memberikan kesaksian.
Dia mengatakan bahwa satu hari sebelum tragedi itu, Arcel telah meminta bantuannya dalam keputusasaan. Dalam pesannya, Arcel bicara tentang Murad Mirbakov yang telah menyerang Arcel 2 kali. Arcel merasa sakit fisik dan tekanan psikologis. Arcel telah meminta bantuan, tapi Arcel enggan memaksa. Arcel berharap dia bisa menanganinya sendiri. Dia takut pada Murad, tetapi berusaha untuk tetap kuat. Arcel sering menyebut dalam Hilang Harapan, namun Arcel terus percaya bahwa Arcel menemukan jalan keluar. Penyelidik mengungkapkan bahwa Murad tidak hanya menawarkan Arcel pekerjaan di negara Georgia, Murad juga telah mendekati wanita lain dari Kazakhstan dengan janji serupa. Murad meyakinkan wanita itu perumahan, gaji tinggi, dan peluang karir. Untungnya tidak satupun dari mereka menerima tawaran Murad. Pada akhir bulan Juli 2022, kasus tersebut mengalami perubahan. Ahli forensik melakukan analisis lebih jauh dan menemukan jejak DNA Murad Mirbakov pada pakaian Arcel. Bukti penting ini mendukung keterangan saksi dan akan memperkuat penuntutan kasus di pengadilan. Penyelidikan ini mulai memberikan gambaran jelas terhadap apa yang Arcel alami sebelum kematiannya. Persidangan Murad dilakukan di kota Nur Sultan, menjadi peristiwa yang paling banyak dibicarakan di Kazakhstan. Penyelidik asal Georgia menyajikan bukti di persidangan. Meskipun banyak bukti melawannya, Murad terus berkeras dia tidak terlibat dalam kematian Arcel atau menyiksa Arcel. Murad mengaku tidak bersalah dan menyatakan dia adalah korban dari tuduhan palsu. Sikapnya yang acuh tak acuh dan kurangnya penyesalan membuat pengunjung yang hadir di persidangan marah. Orang tua Murad menawarkan permintaan maaf pada keluarga Arcel yang berduka. Namun Murad Mirbakov tidak tertarik pada upaya rekonsiliasi dan terus menyangkal kesalahan apapun. Jaksa mengatakan Murad telah menyerahkan Arcel pada Basik Turdabayov atau Baso untuk keuntungan pribadi. Jaksa menekankan bahwa Murad menyadari menaruh Arcel pada bahaya serius. Baso terkenal dengan reputasi menakutkan dan masyarakat lokal menghindari berinteraksi dengan Baso. Selama persidangan terungkap bahwa Murad adalah seorang ayah dari 2 anak dan istrinya sedang mengandung anak ketiga. Pengadilan menganggap hal ini adalah faktor meringankan yang menyiratkan dia memiliki keluarga dan seharusnya mencegah Murad melakukan kejahatan. Pada tanggal 2 Agustus 2022, Murad Mirbakov dinyatakan bersalah atas perdagangan manusia dan tindakan agresi. Murad dijatuhi hukuman 15 tahun penjara, dipenjara dengan keamanan maksimum. Sampai di sini dulu guys cerita kasus ini. Tulis pendapat kalian terhadap kasus ini di kolom komentar ya. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif agar kita terhindar dari kejahatan yang sama. Intinya tidak mudah percaya dengan orang lain, cari referensi atau pendapat orang lain, apakah orang tertentu itu adalah orang baik atau penipu. Perdagangan manusia banyak terjadi, jadi harus berhati-hati. Bila suka ceritanya, jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga loncengnya untuk cerita terbaru saya.